Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep data sistem. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema. Adalah suatu kerjasama yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian sistem menurut para ahli sebagai berikut. Sistem menurut para ahli. L. James Avery. Menurutnya, sistem adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, dengan maksud untuk berfungsi sebagai satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. C. W. Churchman. Menurutnya, sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat tujuan. Sutabri. Menurut beliau, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Sistem dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, yaitu 1. Sistem abstrak dan sistem fisik, 2. Sistem deterministik dan probabilistik, 3. Sistem terbuka dan sistem tertutup, 4. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia, 5. Sistem sederhana dan sistem kompleks. Karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik sebuah sistem dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. Di sini ada subsistem. Ada interface, boundary, environment, input, proses, dan output. Komponen sistem atau components. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berubah suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu sistem tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Batasan sistem atau boundary. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ruang lingkup sistem atau environment. Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi proses sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi bagi sistem tersebut. Yang dengan demikian, lingkungan luar tersebut harus selalu dijaga dan dipelihara, sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus dikendalikan. Penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem yang lain. Dengan demikian, terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk satu kesatuan. Masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat
berupa pemeliharaan maintenance input dan signal input. Sebagai contoh, di dalam suatu unit sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer, sementara data adalah sinyal input yang akan diolah menjadi informasi. Pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. Keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain, seperti contoh sistem informasi. Keluaran yang dihasilkan adalah informasi, di mana informasi ini dapat digunakan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan atau hal-hal lain yang merupakan input bagi subsistem lainnya. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Model umum sistem informasi. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek sistem atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, maket, bentuk prototipe, model citra, gambaran rancangan citra komputer. Beberapa komponen yang ada di dalam model umum sistem informasi. Yang pertama, satuan entitas dan lingkungan luar. Yang kedua, sumber data. Yang ketiga, koleksi data. Yang keempat, manajemen basis data. Yang kelima, olah data. Yang keenam, informasi. Yang ketujuh, sekuritas dan pengendalian data. Yang kedelapan, pemakaian informasi. Perbedaan data dan informasi. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi. Kualitas informasi adalah sejauh mana informasi secara konsisten dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkan informasi tersebut untuk melakukan proses mereka. Beberapa kriteria kualitas informasi sebagai berikut. 1. Akurat atau accurate. 2. Tepat pada waktunya atau timeline. 3. Relevan atau relevance. 4. Andal atau reliable. 5. Lengkap atau komplit, dapat dimengerti atau understandable. Yang ketujuh, dapat diverifikasi, variable. Yang kedelapan, dapat diakses atau accessible. Perbedaan sistem informasi SI, sistem informasi manajemen SIM, dan sistem informasi akuntansi SIA. Sistem informasi merupakan serangkaian unsur-unsur atau komponen-komponen yang saling berhubungan dan memiliki tugas yaitu mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan suatu informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Jika sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrated, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. Kalau sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasi informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak ekstern. Model proses pengendalian. Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme berdasarkan proses pekerjaannya. Unit pengendalian dapat diberikan menjadi 4, yaitu
1. Proses pengendalian umpan balik atau feedback control. 2. Proses pengendalian umpan maju atau feed forward control. Yang ketiga, proses pengendalian pencegahan atau preventive control. Yang keempat, proses pengendalian kotak hitam atau black box control. Dari semua yang sebelumnya dijelaskan, kesimpulannya adalah untuk memahami sistem informasi manajemen, terlebih dahulu harus memahami konsep dasar sistem dan konsep dasar sistem informasi. Konsep dasar sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Maksud dari komponen atau subsistem adalah tidak hanya komponen fisik, tapi termasuk di dalamnya adalah komponen yang bersifat abstrak berupa konseptual yang termasuk komponen fisik, misal komputer, hardware, dan software. Komponen konseptual adalah kumpulan prosedur-prosedur yang saling berinteraksi, saling ketergantungan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, seperti langkah kerja atau prosedural dalam kegiatan sistem akuntansi. Sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.